Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menanggapi beberapa kritikan atau tuduhan miring terhadap pengasuh pondok pesantren Al-Khazini terkait dengan lontaran kata takdir yang diungkapkan beliau ketika ditanyakan oleh wartawan berkaitan dengan musibah yang menimpa pondok pesantren Al-Khazini. Ada yang mengatakan bahwa kata takdir dianggap bentuk pelarian dari tanggung jawab. Ada yang mengatakan itu bentuk menyalahkan Tuhan atau menyandarkan kesalahan pada Allah, ya. Nah, dalam dunia pesantren, kata takdir ini menempati rukun iman sebetulnya, ya. Bagian dari rukun iman, yaitu percaya pada qada dan qadar, ya. Tetapi memang berjalannya takdir ini memang ada banyak konsep, ya. Di pesantren itu sendiri ada istilah sunnatullah yang oleh orang kebanyakan dikenal dengan istilah hukum alam. Kenapa hukum alam? Karena memang sebagian orang ada yang mempercayai atau memiliki konsep ketuhanan dengan cara menyandarkan pada alam semesta. Alam semesta inilah sebetulnya yang dianggap Tuhan oleh mereka-mereka yang memiliki pandangan panteisme, ya, seperti Einstein dan Spinoza. Mereka menganggap Tuhan itu bukan entitas tersendiri yang memiliki hubungan secara langsung atau keterlibatan langsung terhadap berbagai aktivitas hambanya atau manusia, ya. Sehingga mereka menyandarkan Tuhan itu kepada hukum alam itu sendiri. Tetapi di dunia pesantren kita kenal istilah sunnatullah, ya. Sunnatullah itu adalah sebuah mekanisme yang memang diciptakan oleh Allah. Contoh umpama ketika ada kereta api, kemudian kita menghadang di depannya, kita kelindas, itu pasti mati. Dan itu menjadi sunatullah, itu nggak bisa dibantah. Itu sunatullah. Allah sudah membentuk sistem seperti itu. Demikian juga umpama ketika ada konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar-standar yang ideal dalam membangun, itu rentan akan roboh. Itu juga sunnatullah sebetulnya, yang memang diciptakan oleh Allah sebagai mekanisme logis kausalitas, ya, yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Itu berjalannya takdir juga di situ melalui sunnatullah yang diciptakan oleh Allah, ya. Nah, artinya kata takdir itu bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab sebetulnya, ya. Bahkan sebetulnya dalam firman Allah ada kata-kata begini, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila terjadi musibah menimpamu, maka ucapkanlah inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Semuanya memang dikembalikan kepada Allah. Itu kepercayaan yang melekat di dunia pesantren, kepercayaan para kiai. Oleh karena itu, lontaran kata takdir dari pengasuh pondok pesantren Al-Khazini bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab menurut saya, tetapi itu merupakan kedekatan seorang kiai, kecintaan seorang kiai kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengembalikan semua hal itu kepada Allah. Dan itu kultur pesantren, memang kultur kiai, ya. Bukan kemudian
menyalahkan Tuhan itu sendiri, bukan menyalahkan Allah atau lari dari tanggung jawab yang mungkin akan menimpa dialamatkan kepada beliau. Tetapi soal tanggung jawab ini biar nanti penegak hukum lah yang kemudian melakukan penyidikan siapa sebetulnya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap pesantren itu, pesantren Al-Khazini itu. Karena saya yakin kiai, kultur membangun itu biasanya gotong royong ya. Gotong royong itu bukan hanya kemudian santri dilibatkan dalam hal-hal teknis ya, yang membantu, bukan hanya itu, tetapi para alumninya itu kemudian bergotong royong membangun, entah itu pemberian hadiah, bisyarah terhadap kiai, itu biasanya begitu ya. Saya pernah mondok ya di pondok Salafi lebih dari 10 tahun saya di pesantren, sekitar 93-an saya masuk di dunia pesantren. Dulu bangunan di pondok saya itu belum, jarang gedung ya, adalah satu kalau nggak salah di komplek C namanya itu. Nah, yang lain itu kayu semua. Kayu, bahkan lantainya itu pring yang kemudian dirakit begitu sehingga terkadang sarung saya itu kena paku sobek gitu biasanya ya. Kadang pantat saya kena kutu-kutu itu ya gatel gitu. Biasa itu di pesantren dulu. Nah, tahun 2000-an ke atas baru kemudian banyak gedung-gedung bertingkat ya yang terbuat dari batu, semen gitu. Dan itu biasanya memang ya dikerjakan oleh para alumni. Jadi kalau dulu itu memang pesantren itu yang membangun para alumni. Kalau di pesantren saya itu di desa ini, saya kan di Bangkalan dulu ya. Katakanlah desa Kacen, desa Lerpa, itu membangun untuk komplek ini, desa A, desa B membangun untuk komplek ini, untuk pondok ini, untuk gedung ini gitu ya. Secara gotong royong memang ada, dan baik itu dananya maupun tenaga kerjanya mereka yang mengerjakan ya. Bukan arsitek handal. Itu kita pesantren tidak memiliki kapasitas seperti itu memang ya, dan tentu itu memang perlu difikirkan. Itu memang menjadi problem. Mungkin perlu kehadiran negara, perlu kehadiran para ahli untuk menyumbangkan keahliannya dalam pembangunan pesantren, bukan sebaliknya malah menyalahkan pesantren itu sendiri ya. Artinya memang swadaya. Biasanya kiai tidak paham. Kiai itu ya hanya ngajar ngaji gitu, mengurusi tentang pendidikan, sedangkan pembangunan itu swadaya. Swadaya dari santri, swadaya dari wali santri, swadaya dari para alumni itu biasanya yang terjadi dari pesantren. Atau mungkin ada donatur orang kaya ingin membangun gedung ini di pesantren, bisa jadi seperti itu. Jadi biar nanti di urusan hukumnya diselidiki oleh para penegak hukum siapa sebetulnya yang salah, tetapi tetaplah mengedepankan menurut saya hukum ya perlu ditegakkan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Kalau kata von Savigny itu kan istilahnya Volksgeist, ada istilah Volksgeist. Keadilan hukum itu adalah manakala memikirkan budaya setempatnya, kearifan lokal yang kemudian dipertimbangkan sebagai sandaran untuk mengambil kebijakan atau melakukan penegakan hukum. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.